Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Meiliana. Saya dari kelas KH002. Yang saya hormati Ibu Hairiska Citra Palupi, selaku dosen mata kuliah biologi. Saya akan memaparkan materi UAS Biologi 7 jurnal. Yang pertama, keracunan makanan dan penyebabnya di Indonesia pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Di Indonesia, penyakit yang dikarenakan akibat keracunan makanan masih menjadi masalah bagi masyarakat setiap tahun. Banyak daerah yang melaporkan banyak warga Indonesia adanya keracunan makanan. Kasus keracunan makanan pada tahun 1995 sebesar 1.795 dengan korban meninggal dunia 37 orang dalam kurun CFR 2,06%. Pada tahun 1996 sebesar 2.308 kasus dengan korban meninggal dunia 31 orang CFR 1,34%. Dan pada tahun terakhir 2000, sebesar 2010 kasus dengan korban meninggal dunia 19 orang CFR 0,95. Penyebab dari keracunan makanan bisa terjadi karena masakan yang kurang higienis, masakan kaki lima, makanan rumah makan, atau restoran. Tetapi menurut laporan yang didapat pada tahun 1995 sampai 97, keracunan makanan mengalami penurunan, sehingga kasus yang dilaporkan sangat tinggi dan jumlah kasus fluktuatif dengan korban meninggal. Sehingga kita dapat memperhatikan masalah keracunan pada makanan perlu ditingkatkan dan mensosialisasi penyuluhan sanitasi terhadap pengolahan makanan untuk menjaga kesehatan dan juga keamanan sesuai dengan pedoman yang ada. Beberapa penyebab keracunan yaitu ada Staphylococcus, ada jamur, ada E. coli patogen, senyawa zat kimia seperti pestisida dan pewarna. Yang terakhir ada Salmonella. Yang kedua, keracunan makanan di DKI Jakarta. Keracunan pangan pada laki-laki, pangan yang menyebabkan dapat bersumber dari rumah tangga seperti olahan seafood, ikan sebesar 53,19% dan multiple food yaitu sebesar 17,02%. Sedangkan bagi perempuan, pangan yang dapat menyebabkan keracunan, pangan seperti seafood, ikan yaitu sebesar 69,38%, daging merah dan unggas sebesar 10,20%. Menurut BPOM, perlu membentuk suatu regulasi terkait dengan sistem pelaporan keracunan pangan yang terjadi di rumah sakit dan perlu adanya pencegahan atau penyuluhan pangan khususnya kepada para ibu. Hal ini dapat berdampak besar terhadap penyampaian informasi kepada individu atau keluarga di lingkungan. Maka kita perlu memastikan kebersihan dan keamanan pangan pada keluarga dan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada keracunan pangan di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Kejadian luar biasa ini, keracunan pangan di Desa Jembungan, orang yang berisiko mengalami keracunan pangan terjadi pada perempuan, AR 89,16%. Tingkat pendidikan yang beresiko terjadi pada golongan orang yang belum tamat SD,
AR 94,73%, dan tidak sekolah AR 91,66%. Hasil pemeriksaan bakteriologi, jenis makanan es buah mengandung bakteri Salmonella enteritidis dan bakteri Klebsiella pneumonia. Jenis pekerjaan responden yang dapat beresiko mengalami keracunan pangan terjadi pada pelajar atau mahasiswa AR 95,65% dan ibu rumah tangga AR 91,17%. Jenis makanan yang dicurigai menimbulkan keracunan yaitu es buah dan sup. Kejadian luar biasa keracunan pangan di Desa Jembungan terjadi di Duku Menorong, RT 11 RW 3 Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, dan merata di semua rumah di Duku Menoro. Sedangkan tempat berobat yang dikunjungi sebagian besar penderita berobat di puskesmas atau pusling sebesar 39,3% dan 90 orang. Yang keempat, ada bakteri penyebab keracunan pangan. Sulitnya mendeteksi penyebab KLB, KP mengakibatkan diperlukannya pengetahuan terkait bakteri-bakteri utama penyebab KLB-KP berdasarkan data epidemiologi yang tepat dan lengkap, sehingga dapat melakukan pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan sedini mungkin. Kasus KLB-KP membutuhkan penanganan khusus sehingga kita diperlukan adanya pelaporan kasus kepada bagian yang berwenang yaitu serta sanitasi dan kebersihan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya KLB-KP. Beberapa bakteri penyebab KLB-KP yaitu ada Staphylococcus aureus sebesar 30%, ada Bacillus cereus 26,67%, ada Salmonella spp 16,67%, dan S. escherichia coli 16,67%. Selanjutnya keracunan cumi-cumian di SDN 1 Trasan Bandongan Kabupaten Magelang. Berdasarkan penyebab dari keracunan tersebut, toksin yang dihasilkan Bacillus cereus dengan kadar rodamin B dalam sampel sangat kecil dan mengalami keracunan. Potensi tersebut karena higienis yang kurang baik dari cara mengolah makanannya dan penyimpanan makanan yang dikonsumsi cukup lama, sehingga bakteri Bacillus cereus dapat memproduksi toksin. Sehingga diharapkan puskesmas dapat memberikan penyuluhan dengan cara mengkonsumsi makanan yang baik atau higienis kepada para penjual makanan di kantin sekolah Bandongan. Higieni dan sanitasi makanan di kantin SD Madrasah Ibtidaiyah. Higieni dan sanitasi makanan di wilayah kerja puskesmas menunjukkan bahwa tidak ada kantin yang dapat memenuhi syarat tersebut. Sebanyak 14 kantin yang tidak dapat memenuhi syarat higieni dan sanitasi peralatan. Dan juga 17 kantin yang tidak memenuhi syarat sanitasi sarana penjajah. Maka seluruhnya harus lebih memperhatikan dan juga meningkatkan higieni yang baik dan benar saat menjajakan makanan. Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga perlu mengadakan program pelatihan untuk para penjaga kantin di sekolah. Total dan coliform pada pengolahan ikan bandeng tanpa duri di Banda Aceh. Total lempeng setiap tahap proses pengolahan ikan bandeng diproduksi oleh industri rumah tangga di Kecamatan Syah Kuala IRT, sehingga tidak bisa dapat melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Coliform pada titik kritis juga harus lebih diperhatikan pada bahan baku ikan segar tersebut, sehingga kita bisa mengurangi dan menghilangkan resiko dalam pengolahan ikan bandeng tanpa duri tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.